Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang, Bapak. Nah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Septi hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Nah, hari ini saya di sini tuh sebagai observer Ibu. Kan kali ini Ibu akan melakukan proses coaching ya. Siap, Pak. Terus selanjutnya pada obrolan atau coaching Ibu dengan coach nanti akan saya berikan satu rubrik penilaian. Siap, Pak. Nah, seperti apakah rubrik tersebut? Yaitu kan pada yang pertama yang prinsipnya coaching itu ada 3 ya Bu ya, tentang kemitraan, mendengarkan aktif dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini pada rubrik tersebut saya akan melihat bagaimana Ibu untuk membawa kenyamanan kunci, lalu untuk mendengarkan atau memaksimalkan potensi kunci tersebut. Selain itu, Ibu harus menerapkan alur tirta agar apa yang ada permasalahan di kunci dapat terselesaikan pada coaching kali ini. Nah, kalau boleh tahu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang kompetensi inti coaching, yaitu yaitu mendengarkan dengan presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Oke. Nah, kan Ibu sudah menentukan kompetensi apa yang akan dikembangkan. Nah, untuk melihat kompetensi itu indikator apa Bu yang bisa dilihat agar coaching ini berhasil? Siap. Ketercapaian indikator yang ingin saya dapatkan yaitu coach mendapatkan sebuah solusi atau atas permasalahannya, dan coach tersebut dapat tahu cara menyelesaikan masalahnya dengan mengetahui langkah dan cara-caranya, begitu Pak. Oh, berarti indikatornya tentang coach dapat menyelesaikan permasalahannya dan nanti coach itu bisa terakhir itu lega dan selesai masalahnya. Iya. Gitu ya Bu? Iya, yang saya harapkan dengan coach itu menyelesaikan masalah dari dia akan merasa nyaman dan tenang gitu Pak. Ya. Baik. Jadi di sini untuk pertanyaan yang sudah cukup dari saya. Semoga proses coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Ibu bisa melanjutkan coaching dengan coachingnya dan saya bisa mengamati Ibu dari sampingnya. Terima kasih Ibu. Siap Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan Ibu bisa mulai sekarang. Baiklah. Nggak usah geser Bu, nanti langsung dipotong ya anu ya. Iya, Langsung Bu, langsung. Yang mana Pak? Pak, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Benda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Selamat siang, Benda. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik, Bu Tia. Oke, terima kasih sudah hadir meluangkan waktu bersama saya hari ini. Hari ini, apakah ada hal khusus yang ingin Bu Endah sampaikan sehingga Bu Endah kemarin
ingin meluangkan waktu dan mau ngobrol secara empat mata dengan saya, begitu Bu Enda, mungkin ada sesuatu? Iya Bu Dia, sejujurnya saya sedang cukup stres ini Bu Dia. Saya menghadapi masalah dengan beberapa siswa yang ada di kelas saya Bu Dia. Mereka sering berperilaku nakal di kelas. Oh, bagus. Baiklah Bu Enda, terima kasih Bu Enda mau berbagi dengan saya tentang permasalahan Bu Enda di dalam kelas. Nah, sekarang bisa tidak diceritakan secara detail tentang sebenarnya apa sih yang terjadi di kelasnya Bu Enda? Ya, begini Bu Dia. Di kelas itu ada beberapa siswa yang sering mengganggu teman-temannya di kelas Bu Dia. Mereka tidak banyak, sekitar 3 sampai 4 siswa. Mereka itu tidak mendengarkan ketika saya mengajar. Dan kadang-kadang malah sengaja membuat suasana kelas itu menjadi kacau. Saya sudah mencoba menegur, tapi mereka tetap tidak berubah Bu Dia. Tidak salah sih jika Bu Enda menghadapi tantangan masalah seperti itu dan membuat Bu Enda menjadi merasa frustasi dengan kelakuan atau apa yang dilakukan siswa-siswa Bu Enda di kelas. Nah, sekarang biasanya Bu Enda melakukan apa untuk menghentikan apa yang mereka lakukan, atau apa sih yang biasanya Bu Enda lakukan agar mereka itu bisa diem atau mau mendengarkan Bu Enda? Selama ini yang saya lakukan itu biasanya memperingatkan mereka. Ya, tapi mereka terus saja berbuat onar. Kadang-kadang saya harus menghukum mereka, tapi sepertinya itu tidak banyak membantu. Saya merasa kehabisan ide saat ini, Bu Dia. Oh, saya mengerti. Menghadapi kenakalan atau perilaku anak yang kadang tidak mendengarkan kita di kelas itu bisa sangat melelahkan memang Bu Enda, apalagi anaknya lebih dari satu ya yang melakukan hal itu. Ketika menyebut menghukum tadi, apa sih bentuk hukuman yang dilakukan oleh Bu Enda, atau jenis peringatan apa yang dipakai Bu Enda tadi, seperti apa? Yang saya lakukan biasanya meminta mereka keluar dari kelas atau memberi catatan kepada orang tua mereka. Tapi mereka sepertinya tidak terlalu peduli dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Mereka tetap berperilaku sama berulang-ulang kali. Jadi Bu Enda ini menyadari ya sebenarnya hukuman yang Bu Enda lakukan ternyata tidak efektif ya untuk mereka ya. Iya. Sehingga mereka tetap tidak merubah apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang bagaimana menurut Bu Enda hubungan Bu Enda selama ini, atau bagaimana menurut Bu Enda hubungan dengan para siswa yang sering berperilaku seperti itu? Seperti apa? Ya, saya merasa hubungan kami agak tegang karena mereka mungkin melihat saya sebagai otoritas yang selalu menegur atau menghukum mereka. Jadi tidak ada kepercayaan di antara kami. Gitu. Oh iya, jadi Bu Enda juga menyadari ya, ketika Bu Enda bersikap seperti itu malah tidak menyelesaikan masalah, ternyata hubungan Bu Enda dengan murid-murid semakin tegang. Nah, memang hubungan guru dan siswa itu penting Bu Enda. Terkadang siswa yang berperilaku seperti itu sebenarnya intinya adalah mencari perhatian dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, mungkin bisa jadi kira-kira ada nggak selain itu yang ibu dalam pikiran ibu itu ada tidak pendekatan mungkin yang lebih fokus pada anak-anak begitu yang bisa membangun hubungan, kan tadi Bu Enda menyebutkan bahwa hubungan Bu Enda kan semakin tegang. Nah, iya. Ada nggak ini di pikiran Bu Enda cara langkah yang bisa memperbaiki hubungan Bu Enda dengan siswanya Bu Enda begitu? Maksudnya Bu Dia mencoba lebih dekat dengan mereka. Tapi bagaimana caranya? Saya sudah merasa kesal dengan perilaku mereka Bu Dia. Begini, memang wajar ya kekesalan Bu Enda ini wajar. Dan saya juga bisa memahami alasannya Bu Enda kesal, dan saya juga memahami kenapa murid-murid itu juga seperti itu. Mungkin
kita bisa ngobrol lebih jauh lagi dan menemukan solusi yang lebih efektif dalam hal ini. Mungkin selain itu, kira-kira kan tadi Bu Enda kan maunya anaknya sama Bu Enda punya baik, artinya kan harus ada hubungan personal ya. Hubungan personal itu berbicara dengan mereka secara individu dan memahami apa sih yang sebenarnya mereka harapkan, begitu ya Bu Enda ya. Nah, gimana ini Bu Enda punya lagi nggak rencana kedepannya itu mau melakukan apa dengan anak-anak, pada anak-anak gitu? Saya selama ini saya belum pernah berbicara secara individu dengan mereka. Saya selalu menangani mereka di depan kelas atau memberi hukuman. Mungkin mereka punya alasan lain di balik sikap mereka tersebut. Untuk kedepannya untuk saat ini masih belum terpikirkan apa yang harus saya lakukan, Bu Dia, karena saya sudah cukup stres menghadapi mereka. Betul, banyak mungkin siswa yang berlaku yang bermasalah emosional ya Bu Enda. Tadi kan sebenarnya sudah mulai menemukan loh Bu Enda. Tadi bilang Bu Enda ingin ada hubungan personal. Nah itu kan termasuk apa tadi yang bisa Bu Enda lakukan gitu. Nah sekarang mungkin kedepannya Bu Enda ini yaitu tadi yang apa yang sesuai dengan Bu Enda sebutkan, bahwa Bu Enda ingin menjalin hubungan baik dengan siswanya. Dengan tadi apa, berbicara secara individu. Nah, dengan sekarang seperti ini, apa ada hal atau kesulitan yang anak-anak hadapi misalnya di luar sekolah? Selama ini saya mencoba mendekati mereka tanpa langsung memberi hukuman. Tapi bagaimana jika mereka tetap tidak mau berubah dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini? Itu mungkin terjadi, tetapi yang penting adalah mencoba memahami, membangun jembatan komunikasi terlebih dahulu. Kalau kita bisa membangun kepercayaan, biasanya mereka akan lebih terbuka untuk berubah. Selain itu, penting juga untuk memberi mereka pemahaman tentang tanggung jawab dan dampak dari perilaku mereka di kelas. Jadi saya bisa mencoba memberi mereka pemahaman tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi suasana belajar di kelas. Seperti itu, Bu Dia. Iya, tepat sekali. Cobalah untuk Bu Enda untuk lebih dekat tadi, seperti yang Bu Enda katakan, itu sudah menjadi solusi yang baik, sehingga anak-anak itu saat proses belajar mengajar itu lebih nyaman, dan terkadang siswa kan tidak menyadari dampak dari tindakan mereka karena belum pernah diberi kesempatan untuk memikirkan hal tersebut. Itu bagus. Saya akan mencoba berbicara dengan mereka secara lebih terbuka dan melibatkan mereka dalam tanggung jawab yang ada di dalam kelas. Bagus sekali. Selain itu, bagaimana jika Bu Enda mencoba memberikan respon positif atas semua perilaku baik yang dilakukan anak? Itu memang hal kecil, tapi seringkali hal-hal yang kecil itu bisa memotivasi untuk berperilaku yang lebih baik. Saya memang selama ini lebih fokus pada kesalahan mereka daripada apa yang mereka lakukan dengan benar. Mungkin dengan memberi pujian saat mereka bersikap baik, mereka akan lebih termotivasi untuk berubah. Nah, betul sekali. Apa yang sudah Bu Endah katakan tadi, dengan memberikan dengan meningkatkan motivasi mereka, memberikan hal-hal yang positif, itu akan juga membuat kesadaran berdisiplin positif mereka lebih baik. Bukan hanya dikritik saja, dan ini juga bisa mengubah dinamika kelas menjadi positif. Baik, saya suka sekali dengan ide itu, Bu Dia. Saya akan mulai lebih memperhatikan perilaku baik mereka dan memberi pujian. Tapi bagaimana jika beberapa dari siswa tetap sulit untuk diatur, Bu Dia? Nah, ini jika ada yang tetap sulit diatur, saya ini coba dipikirkan kembali. Tadi kan sudah berusaha untuk ada pendekatan lebih, kemudian ternyata masih ada lagi yang lebih membandel atau yang sulit sekali diatur ya. Mungkin Bu Endah bisa mungkin ada membutuhkan bantuan dari pihak lain atau bagaimana begitu,
atau bisa jadi rekan sejawat atau yang lainnya yang bisa membantu. Mungkin Bu Enda perlu bantuan seperti itu. Saya rasa itu masuk akal. Kadang masalahnya mungkin lebih kompleks dari sekedar kenakalan di kelas. Terima kasih Bu Dia, saya merasa lebih siap untuk menghadapi situasi ini dengan pendekatan yang berbeda. Sama-sama Bu Enda. Nah, sekarang Bu Enda sudah bisa mengambil langkah besar dengan membuka, mencari solusi, dan mau mencoba pendekatan baru. Jangan ragu untuk mengevaluasi hasilnya ya Bu Enda ya. Jadi kita bisa bahas lagi di sesi berikutnya jika diperlukan. Pasti, saya akan mencoba pendekatan ini dan melihat bagaimana respon mereka. Terima kasih banyak atas sarannya. Senang bisa membantu Bu Enda. Semoga sukses dengan perubahan yang akan Bu Enda terapkan. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya Bu Enda. Sampai jumpa Bu Dia, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Ibu, gimana Bapak. proses coaching tadi? Alhamdulillah, coachingnya berjalan lancar dengan baik Pak. Oh iya, tadi selama proses coaching tadi saya melihat Ibu ini sudah menerapkan alur tirta, tapi dari Ibu sendiri bagaimana menurut Ibu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menentukan rencana aksi, dan bertanggung jawab. Begitu Pak. Oke, baik. Berarti apa yang Ibu ungkapkan barusan ini ternyata sama Ibu kok. Berarti apa yang kita sehati ya. Oke. Iya, terima kasih Pak. Jadi kan pada alur tirta Ibu kan tadi